bersungguh-sungguh berdoa mencari Tuhan gitu ya. Sekalipun mereka berkata, waktu datang ke sini, Pak, kami boleh nggak berdoa di sini? Waktu dengar itu, saudara, apa yang ada di pikiran saya? Orang yang masuk ke masjid aja, nggak ada kan yang bilang, boleh nggak saya sholat di sini? Nggak ada kan? Langsung terlintas gitu aja di pikiran saya. Waktu itu suami saya nukang-nukang di bawah, pas kami selesai makan, anak itu datang. Dia tinggal di belakang situ ya, di perumahan belakang sini. Berapa orang gitu kami tanya. Sekitar 50 orang, Pak. Oh, banyak gitu ya. Dikirain dia masih kita pakai ruko yang satu ini gitu. Muat kan, Pak, kalau 50 orang? Oh, muat kami bilang gitu. Iya kan kemarin karena kecil Pak, katanya kami nggak jadi apa pakai gitu waktu Paskah itu ya. Terus oh sekarang udah direnovasi, lihatlah ke atas. Boleh ya Pak lihat ke atas. Lihat ke atas dia saudara sama suami saya. Jadi banyak hal yang kita tidak sangka-sangka Tuhan kerjakan. Amin. Semuanya itu menguntungkan kerajaan Allah. Tidak ada keuntungan sedikit pun untuk kita. Tidak ada keuntungan sedikit pun untuk gereja ini. Tapi semuanya itu menguntungkan kerajaan Allah. Akan banyak anak-anak muda bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka selesai doa, ada yang puasa gitu ya. Yang puasa belum pulang Bu, masih mau buka puasa gitu. Waktu buka puasa mereka saudara mengeluarkan bontot dari mamanya masing-masing dari dalam tasnya, bawa tupperware itu air minum diambil dari tasnya masing-masing. Mereka bisa seperti itu kita percaya karena didikan orang tua. Amin. Kita anugerah bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh sambil kita menjaga, merawat apa yang Tuhan percayakan anak-anak kita bagi kita. Waktu melihat mereka rame gitu ya, sama Brian dihitung motornya berapa. Ada 36 motor Mami katanya. Gitu. Ya kan ada 50 orangan saya bilang. Jadi waktu melihat seperti itu, kita percaya ke depannya Tuhan akan bawa setiap anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak muda, anak-anak bayi-bayi, orang tua, semuanya akan dibawa kembali kepada Tuhan. Amin. Itu latihan bagi kita. Kemarin waktu mereka parkir di depan semuanya, kami ngobrol sama Om Twin sama Mama Kevira. Oh, kalau seperti ini udah penuh semua. Kalau banyak orang yang datang nggak mau lagi parkiran kita. Semuanya itu Tuhan izinkan kita melihat karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan serius dengan tempat ini. Tempat ini ada karena anugerah. Jadi setiap kita yang ada di tempat ini, mari kita hargai anugerah Tuhan itu bagi kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Terima kasih Bapak. Apa yang Kau kerjakan atas tempat ini, semuanya ada di dalam pengaturan-Mu sendiri. Dari hari ke hari, kami boleh melihat keajaiban-keajaiban-Mu. Tangan-Mu sendiri yang mengerjakan tempat ini. Terima kasih. Bahkan Kau sendiri yang sudah berjanji bagi kami. Engkau akan membawa setiap orang
setiap bangsa untuk datang ke tempat ini, untuk Engkau ajar sendiri di tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kami ada di dalam track mark-Nya Tuhan. Haleluya. Sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi naikkan pujian ini dari awal. Ada tempat yang mulia, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa. Haleluya, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena saya undang saudara panggil berdiri bersama-sama. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu Kuasa salib-Mu, kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Kau sangat baik, Kau begitu mulia. Haleluya.
Kami bersyukur dapat menikmati Engkau, menikmati cinta-Mu. Haleluya, haleluya. Sinarilah bumi dengan kemuliaan Bapa, mari Roh Kudus bakar hati kami. Banjirilah bangsa-bangsa dengan anugerah dan kasih. Kirim firman-Mu, biar terang-Mu bersinar. Sinarilah bumi dengan kemuliaan Bapa, mari Roh Kudus bakar hati kami. Banjirilah bangsa-bangsa dengan anugerah dan kasih. Kirim firman-Mu, biar terang-Mu bersinar. Biar terang-Mu bersinar. Biar terang-Mu bersinar. Haleluya. Engkau kirim firman-Mu, biar terang-Mu bersinar atas seluruh alam semesta ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amen. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Mana kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Baik, saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasal 21 ya. Dari sini dulu ya. Ayat 1. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Baik, saudara, kita awali dari sini saudara, bahwa ayat ini sebetulnya sudah lama ya. Sebelum kitab Wahyu ini sudah ada kitab Yesaya. Ya, jadi kalau kita tahu kitab Wahyu itu kitab yang terakhir gitu ya. Namun saudara, sebetulnya di kitab Yesaya itu bukan kitab terakhir juga ya. Itu bersamaan sih sebetulnya dengan kalau di kitab Perjanjian Lama kan yang terakhir itu kan Maleakhi ya. Namun secara penulisan sih bukan kitab Maleakhi juga yang terakhir ya. Jadi Maleakhi itu bersamaan juga dengan kitab Yesaya dan kitab-kitab Nabi
nabi-nabi yang lain, ya. Nah, tapi di kitab Yesaya, coba kita lihat sebentar ya. Yesaya 65 dari oh ya, sebentar. Yesaya 65. Ya. Dari ayat 1 itu coba lihat. Ayat 17. 17. Oke, mari kita baca ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Oke, baik. Kita awali dari sini dulu ya. Saudara, berita tentang langit baru dan bumi baru itu selalu diajarkan itu atau jarang yang diajarkan ya. Karena itu selalu dalam pandangan orang itu harus lewat dulu namanya penganiayaan besar, ya kan? Lewat dulu yang namanya di kitab Wahyu kan ada 7 cawan murka, 7 sangkakala, gitu kan? Nah, itu pada umumnya pengajaran gereja seperti itulah, gitu. Dari dulu. Sehingga ini pun nanti setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, misteri kedatangan Tuhan yang kedua kali pun masih banyak atau rata-rata belum menangkap gitu, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa saudara perlu mengulang-ulangnya? Kenapa saudara perlu mengulang-ulang mendengarkan perkataan ini, saudara? Karena untuk membangun satu bangunan paradigma yang baru dalam pikiran saudara. Supaya bagaimana caranya, kan dikatakan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Apa hal-hal yang dahulu? Ya tentang penderitaan kita, tentang jatuh bangunnya kita di dalam dosa, tentang apa saja tabiat-tabiat kita yang dulu. Jadi apakah mungkin itu terjadi secara otomatis? Tentu tidak mungkin. Ya, kalau terjadi secara otomatis, tentu ngapain kita hidup berlama-lama, ya kan? Tentu kan ada proses. Jadi saudara, pahamilah bahwa langit baru dan bumi baru yang selama ini kita dengar atau pengajaran tentang akhir zaman yang selama ini kita dengar itu bukan seperti itu aslinya. Sekalipun yang mengajarkan itu orang-orang pintar. Paling pintar mungkin Alkitab itu. Tetapi tidak seperti itu. Karena saudara, firman Tuhan itu tidak bisa dipahami dengan cara manusia. Tak bisa. Ya. Dan tidak ada manusia yang sanggup mengungkapkan rahasianya Allah. Karena begini saudara, kita ketika kita mendapatkan pewahyuan, yang pertama, pewahyuan yang sejati itu tidak kita pikir-pikirkan. Lalu kita mengucapkan, ini pewahyuan dari Tuhan. Tidak. Itu bukan pewahyuan namanya. Pewahyuan itu adalah sesuatu yang sifatnya itu tiba-tiba dan tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Atau tidak berani kita mengucapkannya. Contohnya, Petrus. Menurut kamu siapakah aku ini? Tadinya kan ditanya murid-murid. Ada yang bilang ini, yang bilang ini. Cuman sebetulnya di dalam hati Petrus, itu dia sudah tahu bahwa orang yang berbicara itu sudah berbeda, bukan manusia ini gitu. Kan berkali-kali kan dia buat mujizat, dia buat hal-hal yang lain gitu. Alam pun tunduk kepada dia. Itu sebetulnya di dalam hati mereka itu sudah bertanya-tanya, jangan-jangan beneran deh kalau dia inilah Mesias yang akan datang yang kami nanti-nantikan itu.
Karena ribuan tahun juga mereka menantikan Mesias yang datang pertama kali itu. Dan tak ada seorang ahli sejarah pun, ahli Alkitab pada waktu itu, yang bisa mengenal kedatangannya. Mereka hanya menduga-duga. Sama seperti sekarang. Sekalipun ada orang yang dapat penglihatan apa gitu ya, selalu perkataan mereka begini, Tuhan sudah mau datang. Lalu sampai di situ. Atau Tuhan segera datang. Pasti sampainya di situ. Nah, jadi ketika Petrus itu mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di sorga. Jadi itulah ciri pewahyuan. Jadi bukan manusia yang mengatakan, Bapa sendiri yang mengatakan. Jadi saudara, yang pertama, pewahyuan itu tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Ya, makanya tadi saya katakan dari awal, sehebat apapun mereka memahami Alkitab, kalau bukan Tuhan itu sendiri yang menerangkan, maka perkataan mereka itu interpretasi. Ya, saudara, dari situ saudara mesti ini. Cara saudara menilai perkataan manusia dan perkataan Tuhan. Oke? Dan dia tidak akan berani, manusia tidak akan berani mengeluarkan satu perkataan yang baru. Mereka hanya mengulang-ulang perkataan yang lama. Itu manusia. Siapapun dia yang namanya manusia. Dia tidak sanggup mengucapkan sesuatu yang baru. Itu manusia ya. Makanya Salomo mengatakan tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini katanya. Apa yang pernah ada sudah pernah ada. Nah, gitu ya. Makanya jadi saudara, ketika kita ini kan boleh dikatakan kitab Wahyu itu adalah kitab misteri. Kitab yang sulit itu untuk dipahami karena dia penuh teka-teki. Atau kitab Wahyu itu adalah kitab nubuatan. Tapi nubuatannya berbeda dengan yang di Alkitab. Yang di Perjanjian Lama. Kitab Wahyu itu adalah kitab yang tidak boleh dimeteraikan katanya. Jangan meteraikan. Katanya kepada Yohanes. Karena itu akan segera terjadi. Tetapi saudara, sejarah membuktikan setelah 2000 tahun kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu kan tahun 90-an. Ya. Nah, masih di bawahnya sih, masih di bawah 90-an. Itu kan 80, 88 segitulah ya. Kitab itu muncul pertama kali, ya, atau didapatkan oleh Yohanes gitu. Nah, setelah rasul-rasul yang lain sudah tidak ada lagi. Sudah pada meninggal. Petrus sudah tidak ada, Paulus pun sudah tidak ada, Paulus lebih cepat matinya gitu. Karena ambisinya saudara untuk lebih daripada rasul-rasul yang lain, walaupun dia merendahkan diri ya sampai sehina itu, tapi masih ada tersembunyi di dalam dia itu ingin melampaui daripada apa yang Tuhan tetapkan bagi dia. Itulah kelemahan dia. Kelemahannya Paulus ya. Sehingga dia itu menjadi sulit sekali ditaklukkan oleh Allah. Paulus itu. Ya, karena ambisinya ini. Nah, kenapa Yohanes itu bisa agak lebih daripada rasul yang lain? Karena memang gini saudara. Yohanes itu walaupun dia itu kan sebetulnya, kan kita mengenal selama ini Yohanes itu adalah orang yang lembut gitu. Yang sanggup menaruhkan kepalanya di dadanya Tuhan gitu. Bayangan kita kan Yohanes itu murid yang dikasihi, murid yang sangat gimana ya? Lembut lah gitu. Murid yang paling dikasihi. Padahal sebelumnya tidak loh. Dia itu kan anak-anak guru katanya. Wah itu kalau anak-anak guru berarti temperamennya itu
Luar biasa. Kalau dikatakan dia anak-anak guru. Karena pada waktu mereka mau lewat dari Samaria, kan dihalangin gitu. Dilarang gitu. Sama penduduk Samaria itu. Nah, jadi karena dihalangi gitu, marah sih itu. Mereka berdua. Guru, apakah kami akan panggil api dari langit untuk menghantam habis mereka ini? Hus, kamu nggak tahu roh apa yang ada dalam kamu. Nah, berarti dari situ, saudara, kita lihat bagaimana yang kita kenal Yohanes itu sebagai murid yang dikasihi, ya tidak sepenuhnya, maksudnya tidak seperti itu. Itu kan hanya dugaan kita. Dari Alkitab itu kalau kita lihat ternyata dia temperamen juga orangnya. Tetapi seiring dengan waktu karena firman Tuhan dia berubah. Nah, saudara, dia bukan tidak mengalami penganiayaan. Dia mengalami penganiayaan. Tetapi anehnya karena perkataan Tuhan, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Berarti begini, saudara. Kan Yohanes sudah mati. Iya enggak? Berarti pada waktu itu Tuhan sudah datang dong. Betul enggak? Kan kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Berarti ada sesuatu yang mesti kita begini. Kita mulai begini. Kita mulai rela pemahaman kita yang lama selama ini kita anggap sebagai satu kebenaran atau sebagai satu pengetahuan yang sah, yang paling benar. Ketika Tuhan datang, Tuhan itu sendiri datang untuk menerangkannya. Kita mesti mau diajari. Tanpa kita berbantah-bantah dalam hati kita. Karena begini, kalau kita percaya, bukti daripada kita percaya Tuhan ada dalam kita. Kita percaya ya, Tuhan ada dalam kita. Buktinya apa? Kita tentu tidak takut disesatkan. Itu kan buktinya dong. Kalau nggak ada Tuhan dalam hati kita, ya bisalah kita ragu kalau kita mau disesatkan orang lain. Orang ngomong apa? Ujilah segala sesuatu. Kita pakai ayat firman Tuhan untuk menguji firman Tuhan itu sendiri. Lambat jalannya kita. Kita tidak akan melihat kedatangan Tuhan. Ya, makanya saudara, ketika saudara mendengarkan berita firman Tuhan dari tempat ini, sekalipun itu mungkin tidak seperti yang dikatakan oleh orang pada umumnya, jangan langsung judge kalau itu sesat. Karena dia sendiri sedang datang di tengah-tengah kita. Siapa yang tahu? Who knows? Murid-murid pada waktu itu, orang-orang Israel tidak tahu loh kalau Tuhan itu sedang ada di antara mereka. Pada waktu itu, saudara, Tuhan mengucapkan sesuatu yang sama sekali baru. Pada waktu itu orang harus menghormati Sabat. Tiba-tiba dia itu melakukan sesuatu pas pada hari Sabat. Karena gini saudara, hukum Sabat itu bukan hanya tidak bisa bekerja, tetapi berjalan dari rumahnya keluar gitu berapa kilo gitu, ada batasannya. Kalau nggak salah 3 kilo gitu. Kalau lebih dari situ dia sudah melanggar Sabat. Jadi harusnya pada waktu itu Tuhan itu ada ya di rumahnya, nggak kemana-mana. Namanya Sabat, menghormati Tuhan, beribadah. Harusnya dia itu ya berdoa seperti Daniel mungkin 3 kali sehari berdoa. Gitu. Itulah arti Sabat yang di dalam pikirannya mereka pada waktu itu. Kan nampaknya rohani ya kan? Di rumah aja gitu kan, menanti-nantikan Tuhan gitu kan. Itulah pengertian Sabat yang diketahui oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Ya. Nah, tetapi justru Tuhan pergi melakukan perbuatan yang besar. Melakukan menyembuhkan orang yang lumpuh pada waktu itu di kolam Bethesda. Itu pas hari Sabat. Ya. Jadi ketika dia bilang, bangunlah dan angkatlah tilammu katanya kan.
pada waktu itu saudara, dia belum tahu, orang itu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu sih, nggak tahu ya. Itu memang karena roh agamawi itu saudara. Bagi mereka itu pokoknya sulit sekali saudara, itu kaku sekali. Jadi ketika dia bawa tilamnya kan ketika dia bangun dia tadinya tilamnya dibawain sama saudaranya, sekarang dia yang bawa mau pulang. Mau datang apa namanya? Satpol PP kan? Wah, itu kan Satpol PP. Satpol PP-nya gereja itu saudara. Saudara lebih ketat Satpol PP gereja daripada Satpol PP pemerintahan saudara. Iya. Di ini lewat gitu. Wih. Turun. Kamu nggak tahu ini hari Sabat ya? Kamu pikul-pikul kasur itu nggak boleh loh. Sabat kamu tahu. Kalau orang seberang itu, astaga, kamu sudah berdosa kepada Allah. Gitu. Ya, turun. Tetap kamu di situ. Dijawab sama dia. Siapa yang suruh kamu ini? Kamu nggak tahu ini Sabat? Enggak. Ada yang suruh tadi. Dia pun kan nggak kenal juga. Orang yang tadi itulah yang suruh saya bawa tilam saya. Gitu. Tadinya saya lumpuh. Wow, itu persoalan itu panjang sekali sudah. Padahal tahu nggak? Mujizat sedang terjadi. Bayangin saudara, roh agamawi itu ngerinya. Roh agamawi itu lebih suka dia tetap lumpuh. Asal itu tepat seperti yang ada di Taurat. Saudara, roh agamawi itu membuat esensi daripada hidupnya Allah itu. Karena kan esensinya Allah itu apa saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Allah memperoleh hidup. Tapi tahukah saudara? Setiap kali ada kegerakan baru dari Tuhan. Kegerakan baru dari Tuhan itu bawa hidup saudara. Tetapi karena dalam tanda kutip tidak lazim yang seperti itu. Ingat waktu pengajaran dunia orang mati kita dulu. Itu semua padahal saudara ada begitu banyak orang yang dilepaskan juga. Dari situ banyak orang yang dilepaskan. Ngeri-ngeri loh saudara yang dilepaskan dari dunia orang mati itu. Ngeri-ngeri. Orang yang terikat dengan namanya nenek moyang, dengan roh perdukunan. Bahkan pendeta pun gitu ya. Ada pendeta, bayangin pendeta karismatik. Di dalam dia bekerja roh-roh orang mati, pendeta-pendeta pembuat mujizat yang dulu, bayangin. Sampai seperti itu. Nyata sekali. Sampai itu kata berakhir itu sampai tangannya kemana, itu puntir-puntir gitu. Tapi bisa dilepaskan hanya karena dilepaskan Injil kepada mereka semua. Tetapi saudara, orang agamawi tidak pernah tidak mau menerima. Pokoknya itu setan. Setan. Setan tidak memberikan kehidupan. Dia memberikan kematian. Ya. Nah, namun setelah Tuhan bergerak dengan cara yang baru, orang yang pernah melayani di dunia orang mati itu, kalau dia nggak mau berjalan kembali bersama dengan Tuhan, tersesatlah dia di situ, gitu loh. Itu masalahnya. Tetapi kalau suatu saat ada orang yang terikat dengan itu, bisa kita layani. Nah, itu tergantung bagaimana cara Tuhan memimpinnya. Supaya orang itu bisa mendengarkan firman Tuhan, dilepaskan dulu dari yang lain, suara-suara yang
menguasai alam pikirannya ini. Dilepasin dulu, baru Tuhan bisa bicara baik-baik. Nah, jadi saudara, kejadian-kejadian yang ada di kitab Wahyu telah dibuat orang itu memframe, mengotakkan pikiran manusia, para pendeta, saudara, para hamba Tuhan. Jadi semuanya menantikan kalau ada di area ini, kalau dia misalnya yang dia lihat itu misalnya tentang pengangkatan, itu mungkin khotbahnya, mungkin visinya itu akan begini. Semua 100% jemaat akan terangkat gitu. Itulah visinya. Tapi saudara, orang-orang ini sebetulnya kalau mau belajar dikit aja gitu loh. Dikit aja belajar, maksudnya belajar sedikit dari sejarah. Kalau benar istilahnya pengangkatan seperti yang dikatakan itu, kenapa dulu para rasul tidak ada yang terangkat? Kenapa? Kenapa gitu? Harusnya dikit. Terus kenapa setelah 2000 tahun, kenapa terus terjadi demikian? Kalau pemahaman kita langit baru dan bumi baru itu seperti yang kita pahami bahwa itu nanti, lalu untuk apa kita hidup? Sekarang kan orang kebanyakan kan begini. Kenapa kita itu tidak berani menjalani kehidupan kita? Kenapa banyak orang Kristen tidak berani menjalani kehidupannya yang on progress ini? Karena semua sudah memframe pikirannya itu di kitab Wahyu. Tetapi di kitab Wahyu itu mana yang paling dia suka gitu loh. Padahal saudara, kitab Wahyu itu saudara, kalau saudara perhatikan saudara, ada begitu banyak sekali ayat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi kenapa hanya memperhatikan satu ayat? Kalau sekarang kan misalnya kan tentang misalnya angka 66. Begitu muncul sedikit aja gini. Oh nanti fokusnya di angka 66 aja. Lalu menantikan. Jadi sampai ada loh kelompok orang itu begini. Memperhatikan pekerjaan para elit global itu saudara. Dari dulu bagaimana waktu mau menanamkan chip itu. Sekarang saudara, chip yang ditanamkan itu sudah banyak. Sudah banyak loh. Sudah banyak yang sebesar biji beras itu. Sudah banyak yang ditanamkan kok. Sampai pada akhirnya pikiran orang betul memang saudara. Tidak terbantahkan lagi memang bahwa suatu saat pasti akan pakai itu. Karena begini, karena untuk memantau semuanya. Karena ceritanya sudah terlalu banyak penduduk bumi ini gitu. Makanya bayangkan sampai pemakaian masker itu ada tujuan yang kalau kita boleh pikir gitu sebetulnya sangat bodoh sekali sebetulnya. Ada tujuan di baliknya adalah supaya CO2 yang ada dari mulut kita itu yang kita keluarkan. Kalau miliar kan itu kan sudah banyak, berapa sekian mili gitu kan. Tapi kalau miliar itu kan sudah banyak. Karena pengetahuan mereka tentang ozon itu, yang CO2 itu merusak ozon, itu membuat sampai seperti itu. Jadi saudara, manusia itu berusaha untuk menekan kejahatan sebetulnya. Tujuannya itu. Tujuan pemerintah membuat segala sesuatu itu, makanya diberikan kemudahan-kemudahan supaya bisa menerima itu. Kalau tak mau menerima itu, ya sudah. Terimalah dendanya. Terimalah kesukarannya. Tetapi saudara, tahukah saudara, apakah kitab Wahyu itu hanya berbicara mengenai itu? Tidak kan?
Itu hanya satu ayat atau beberapa ayat Wahyu 13 gitu. Beberapa banyak sekali Wahyu pasal 21. Yerusalem baru mempelai. Yang terjadi Saudara adalah begini Saudara. Jadi membuat terjadi pemisahan. Tetapi Saudara, tujuan Tuhan memisahkan, perhatikan ya. Kita mesti sekarang belajar itu esensi. Ingat ya, esensinya Allah, hakikatnya Dia. Kalau esensi itu sudah begini. Tujuan utama loh ya itu. Adalah supaya kita ini benar-benar memiliki karakter seperti Dia. Damai, saling berbagi, rela berkorban. Itu semua Dia tunjukkan supaya itu menjadi hidup dalam kita. Jadi dengan dipisahkannya kita, dipisahkan. Jangan kamu pikir aku datang bawa damai katanya. Tapi aku datang bawa pedang. Nah, firman ini saudara sudah disalah artikan orang Kristen saudara. Sehingga Allah itu nampaknya kejam gitu loh. Pokoknya kamu kalau nggak nurut, nggak mau ngikut aku, kamu nggak mau membenci orang tuamu, kamu nggak layak bagiku. Sehingga membuat akhirnya firman Tuhan itu sama seperti Taurat jadinya. Saudara tahu orang-orang ahli Taurat itu mati-matian bela Taurat. Sampai mereka tidak menghormati orang tua mereka. Kan salah kaprah jadinya. Sementara ada ayat firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu. Lalu kenapa Tuhan bilang, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, dia gak berkenan bagiku. Berarti begini saudara. Ada satu hal yang mesti kita berubah dalam pola pemahaman kita akan Allah. Dan Allah sendiri sedang mengajar kita. Nah, dengan adanya hal itu saudara, jadi ada memang kelompok-kelompok orang yang gimana ya? Yang sampai memang betul mungkin ya nggak mau menerima tanda itu, oke betul. Tetapi saudara, hidup kita itu bukan hanya itu. Jadi banyak orang sampai gini, sampai nggak tahu lagi mau buat apa, ya sudah bersembunyi aja lah di hutan. Ada loh, sampai saya itu selalu ditanya gitu, gimana keadaan di sana? Ini sudah banyak nih teman-teman yang melarikan diri. Padahal tahu nggak, lebih parah di kampung daripada di kota kok. Karena kan peraturan-peraturan itu sudah disalahartikan oleh orang-orang yang di kampung juga kok. Jadi tidak semua seperti kalau misalnya di bangsa kita agak ketat. Oh, di negara lain nggak seperti bangsa kita, saudara. Di negara lain, apa namanya, itu diberikan kebebasan. Bahkan ada salah satu saya lihat di itu, orang kalau di bangsa kita kan, itu orang yang divaksin itu mendapat privilege gitu. Kalau di negara lain tidak. Bahkan ada itu yang orang divaksin ini ketika dia di pesawat, dia tahu yang di sebelahnya itu nggak divaksin. Gitu. Jadi dia bilang, saya tidak mau duduk di situ. Karena dia itu bawa dia itu bawa virus, nanti saya kena virus katanya. Dia bilang sih yang divaksin ini, bilang nggak mau. Mau tahu peraturan begini? Tahu nggak yang dikeluarkan siapa? Yang dikeluarkan orang yang divaksin. Di sini, jadi pilotnya itu ngomong, di sini tidak ada membeda-bedakan, diskriminasi tidak ada di sini. Jadi kalau ibu tidak mau, takut ibu tertular virusnya, silakan ibu turun dari pesawat saya. Begitu dia turun, dibawa sama petugas, semua orang di sana tepuk tangan. Jadi begini, saudara. Ada perbedaan, tidak seperti yang kita katakan. Jadi yang di kitab Wahyu itu pun, saudara, itu tidak kaku loh, saudara. Kita mesti lihat esensinya Tuhan. Coba lihat sekarang kan. Katanya kalau nggak pakai surat vaksin,
nggak bisa masuk mall katanya kan. Tapi tahu nggak? Kita nyusup dari pintu belakang, bisa masuk. Kok bisa masuk? Bahkan kalau kita dekati security-nya, sebetulnya kami, Pak, itu hanya kalau ketat-ketat aja. Mana mungkin, Pak? Kami nggak jalan, Pak. Saya nggak dapat gaji lah nanti kalau misalnya orang ini nggak datang di sini. Nah, begini, saudara. Jadi dalam firman Tuhan itu, saudara, dia itu tidak mati. Makanya di kitab Wahyu kan ada dibilang, karena aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Karena engkau tekun menantikan aku, maka aku akan meluputkan engkau dari pencobaan yang datang melanda seluruh dunia. Datang memang pencobaan itu. Tetapi bukan karena kehebatan kita. Enggak mau. Ini bertentangan dengan firman Tuhan ini. Bukan. Itu betul, oke. Tetapi saudara, untuk kita bisa lolos dari situ, karena ceritanya begini, saudara. Karena segala sesuatu itu sudah ditentukan. Dan tidak ada masalah di situ. Semuanya ketika ada roh Allah di dalam kita. Sejujurnya saudara, kalau saudara sudah menerima Tuhan, yang divaksin atau tidak divaksin. Yang divaksin itu kan tetap juga ada Tuhan di dalam dia. Berarti kalau kita mau inilah, agak ini sedikit, agak gimana ya bilangnya, agak nyeleneh dikit lah. Ketika kan kita bilang kita sudah menerima Tuhan dalam hidup kita, Tuhan sudah dalam hidup. Tubuh kita bait sucinya. Terjadilah seperti yang kita katakan. Berarti roh Tuhan ada di sini. Berarti kan orang yang belum pada taraf seperti, kalau saya kan sudah tahu. Kalau saya, dalam hati saya, sama seperti ketika Petrus itu. Ketika Petrus itu turun makanan yang haram. Sampai mati pun aku tidak mau makan. Tuhan sudah bilang, Tuhan yang bilang loh. Sembeli katanya. Padahal kan itu di alam roh ya. Artinya kan tidak nyata loh. Tetapi waktu itu benar-benar nyata bagi Petrus. Nyata, penglihatan. Tapi nyata gitu loh. Orang-orang memperdebatkan. Itu kan bicaranya untuk. Bukan. Bukan. Pada waktu itu pemahamannya Petrus. Bahwa itu adalah benar-benar binatang. Binatang haram, asli. Kalau Tuhan bilang sama dia, ini bukan berbicara mengenai jasmani. Disembeli sama dia, saudara. Tapi pada waktu itu benar-benar datang makanan yang haram, sembelih katanya. Karena dia teringat dengan firman tentang makanan-makanan yang najis. Sebetulnya kan sejak awal sebetulnya. Makanan manusia itu tidak ada daging, saudara. Sejak awal. Kenapa berubah jadi makan daging? Apakah itu karena melanggar firman Tuhan? Tidak. Karena pada waktu itu ceritanya itu kulit binatang kan yang dipakai dulu untuk bikin pakaian. Ya kan? Dipakai kan? Nah dagingnya mau kemana? Jadi waktu itu dibakarlah ceritanya. Kok harum ya? Tak cicip deh dikit gitu kan. Enak Saudara, waktu mereka bilang enak, saudara, apakah Tuhan itu marah? Kamu sedang makan yang kularang gitu. Tidak kan? Tetapi saudara, karena kakunya kita, jadi saudara sejak semula saudara,
umat Tuhan itu sudah takut berbuat segala sesuatu karena dia takut kehilangan Tuhan. Karena dosa yang satu itu jangan kamu makan, nanti kamu mati, itu berkembang terus, saudara. Sehingga terframe lah ketika datang Taurat itu. Mereka takut sekali. Dan saudara akan temukan di dalam Alkitab bagaimana ada orang-orang yang melanggar Taurat, tetapi mereka tidak dibunuh oleh Tuhan. Ya, pada waktu itu saudara, raja, waktu itu Daud lagi di mana gitu, kehabisan makanan gitu. Jadi mereka datang ke bait suci, mereka makan roti yang harusnya untuk imam gitu loh. Nggak boleh mereka makan itu. Tapi karena pada waktu itu mereka lagi perang, ya boleh. Oke? Nah, saudara, apa sebetulnya yang mau Tuhan bilang di sini, saudara? Perhatikan. Saudara, ketika terjadi sekarang gitu, saudara, saya justru melihat, saudara, betul memang oke karena dipertahankan. Betul. Satu sisi saya. Tetapi saudara, kalau memang seperti itu tujuannya, kalau benar-benar memang kayak gitu, ngapain kita susah-susah, diangkat aja udahlah. Karena sudah terframe, saudara, di otak manusia yang tadi itu, saudara, yang ekstrim kiri tadi, saudara, atau ekstrim kanan. Sudah terframe di sini, pokoknya ayat firman Tuhan yang bilang begini, kalau kamu ditolak di satu kota ini, kamu berpindah ke kota yang lain. Cari mengungsi. Sekarang saudara tak ada lagi tempat pengungsian. Tak ada lagi tempat pengungsian. Tempat pengungsian kita cuma satu, Tuhan. Tempat kemana aku pergi, kamu tidak bisa pergi. Nah, hanya itu tempat yang tidak bisa terdeteksi oleh GPS manapun gitu. Oleh satelit manapun tidak bisa. Kita bersembunyi di dalam diri. Kita bersembunyi dalam firman-Nya. Tidak ada yang bisa sentuh kita. Tapi saudara mesti pegang firman ya. Tidak ada yang bisa menyentuh saudara kalau memang itu tidak ditentukan oleh Tuhan. Oke? Tidak ada. Dan tidak ada usaha kita yang bisa membuat kita itu tidak disentuh. Kalau itu memang sudah ditentukan untuk kita. Aduh, ngeri nggak? Makanya begini saudara. Tuhan suruh kita itu buat perencanaan dalam hidup kita. Buat perencanaan. Sudah siap nggak kamu bayar harganya? Kalau nggak siap ya udah nggak usah bangun dulu menara lah. Jalani saja. Cuman waktu ini jalan terus. Saudara mesti simpan dalam hati. Ini kan sudah mulai nih. Sebetulnya kan tandanya sudah jelas nih. Sudah mulai dibatasi. Kalau nggak terima ini berarti begini. Mulai harus belajar sedikit. Kenapa ya ada orang yang rela tidak terima? Nah, sama seperti saya. Kenapa ya orang ini bisa terima tapi masih bisa tetap dalam Tuhan? Nah itu kan mesti kita ini ya, mesti harus balance gitu loh. Karena ceritanya begini saudara. Kita ini kan semuanya kan satu keluarga. Mungkinkah karena divaksin, adik saya yang divaksin itu tidak jadi adik saya? Tidak mungkin. Itu sudah sedarah dengan saya, tidak mungkin. Cuman ketika Tuhan bilang pisahkan, kan Tuhan yang pisahkan. Dipisahkan tujuannya apa? Supaya lebih leluasa aku ngajar kamu. Supaya nanti kamu ini jadi anak sulung. Supaya ketika kamu jadi anak sulung, kamu dilatih, sekarang kamu nanti pergi. Ketika nanti si adik bungsumu itu sudah habis semua, nggak ada lagi yang mau diandalkan dia, nah kamu ajak dia pulang. Itu tujuan pemisahannya. Nggak boleh seperti itu. Wah itu kan jadi
Enggak lah, esensinya Tuhan nggak dapat gitu kalau melarikan diri. Makanya saudara yang mati martir itu saudara. Banyak di antara para martir itu. Sebetulnya mereka mati martir bukan karena disuruh Tuhan. Tapi karena keinginan mereka. Buktinya begini saudara. Jadi ketika mereka, kalau saudara baca di kitab Wahyu, mereka itu sampai berteriak begini. Tuhan, sampai kapan engkau tidak membalaskan darah kami yang tertumpah kepada orang-orang itu? Saudara, itu bukan esensinya Tuhan. Esensinya Tuhan, dia itu yang Allah, rela jadi manusia, mati di atas kayu salib, saudara. Itu esensinya. Nah orang ini, itu seperti Habel yang darahnya itu terus teriak minta keadilan. Ya teruslah di situ, saudara. Teruslah dia di situ. Jadi saudara, kalau dia, berarti kan dia belum mengampuni ya. Kan Tuhan kan bilang begini, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, penganiayaan dalam kita itu bermacam-macam. Gak usah dulu pikir penganiayaan yang pedang, penjara. Oh, gak usah. Dan gak usah terlalu membanggakan seorang yang karena memberitakan Injil di penjara. Lalu dia dianiaya. Tahu nggak saudara? Ada banyak hal yang tidak kita tahu tentang orang itu. Kadang-kadang ada karena kesalahannya itu menuai pukulan untuk dia. Bayangkan mungkin dengan kearoganannya gitu. Pokoknya dia menghina misalnya nabi mereka gitu kan. Apakah Tuhan pernah menyuruh kita begitu? Nggak ada kayak gitu. Lalu mungkin menyalah-nyalahkan misalnya, oh agamamu itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya pantaslah dia, dirajam lah. Jadi saudara, pada waktu Yohanes, saudara, Yohanes Pembaptis itu, kan sebetulnya tugasnya dia apa, saudara? Tugasnya dia adalah berseru-seru di padang gurun gitu. Beritakan, sudah datang, bertobatlah. Tapi saudara, karena kenabiannya itu kuat sekali, dia urusin raja. Kenapa kamu ambil istri adikmu katanya? Habislah dia. Ada hal yang gini saudara, karena Tuhan dalam kita dan ngadung nadul-dul. Masuklah mesti ke sarang-sarangnya gitu. Saudara, ketika saya pergi ke Padang gitu ya, melihat rasanya nggak ada yang menghalangi. Bahkan saya bisa menginjili orang muslim yang pakai jilbab di tempat yang paling ini lagi, di hotel, di tempat sarapannya lagi, saudara. Di restorannya gitu. Kok bisa? Jilbab lah. Saya masuk ke rumahnya orang itu lagi. Tuhan bilang sama saya, kamu tahu nggak di mana kamu ada? Kamu ada di serangnya, tapi kamu lepas. Karena apa? Karena aku yang suruh. Jadi pada waktu itu saudara, pada waktu ketika saya dapat pengertian itu, tak ada dikit pun bagi saya orang yang rasanya bisa menolak firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah suruh. Tidak ada. Siapapun dia. Untuk mas. Siapapun dia. Saudara ingat yang saya bilang Jenderal Bintang 1 itu? Ingat kan? Dia sudah mualaf loh. Mualaf loh. Masih saya lihat sajadahnya di situ. Dia tutupkan pintunya untuk dengarkan firman Tuhan 1 jam. Saya bilang sama dia. Dia minta saya doakan dia untuk jadi Kapolres. Minimal Kapolda lah. Sebelum dia pensiun. Saya bilang, Pak, Bapak ingin Bapak kembali kepada dia. Itu saya sampaikan. Dan begitu saya pulang gitu, saya di hotel gitu, kaki saya gemetar gitu. Baru sadar gitu.
Kalau tadi di kantornya itu saudara, saya nggak sadar kalau itu saya gitu. Saya pakai jeans gitu ya. Udah nggak tahu di mana jeans itu. Setiap kali saya pakai jeans itu saudara, itu Tuhan sudah mau datang. Karena saya nggak pernah pakai jeans. Jadi kalau saya pakai jeans itu, istri saya bilang, oh Tuhan sudah mau datang. Karena saya nggak pernah pakai jeans gitu. Itu satu-satunya jeans yang legend gitu ya. Jadi itu saya ingat saya pakai sih, saya ngomong. Gitu. Dan begitu pulang saya di hotel itu baru saya sadar. Gitu. Kembali lagi kepada manusia yang sejatinya. Lalu Tuhan bilang, kamu terus taat seperti ini. Kemanapun aku akan bawa kamu. Bahkan pada waktu itu saudara, ke orang paling penting di negara ini pun aku bawa kamu. Ya, karena pada waktu setelah itu saudara, ajudannya jadi menantu dari ajudannya ini saudara, itu ada yang pas pampres. Iya, pasukan pengaman presiden. Jadi yang datang waktu itu ajudannya itu sama istrinya sama putrinya ya. Jadi suaminya putrinya inilah yang pas pampres itu. Nah, itu saudara sengaja Tuhan tunjukkan istilahnya gini, ini loh yang istilah masuk istilah supaya kamu itu percaya. Nggak ada yang bisa menghalangi kamu. Nggak ada yang bisa menghalangi aku. Wah, saya bilang. Jadi saudara, tapi dari situ saudara saya melihat Tuhan kayak tutup lagi. Nggak bisa lagi pergi kemana-mana. Ya, dihalangi. Tapi saudara, sekarang bisa kita lihat keadaan ini bisa berubah lagi. Dan Tuhan sudah mulai bilang, siap-siap nih berangkat lagi. Berarti kalau berangkat lagi, saudara, peraturan yang kemarin bisa dirubah. Tinggal kita rubah saja. Kita rubah peraturannya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, gitu. Berubahlah dia peraturannya. Begitu berubah peraturannya, saudara, kalau orang yang Tuhan bilang harus berubah, orang itu tetap mempertahankan peraturan itu harus mati. Saudara. Itu saudara Tuhan. Saudara dia mengatur segala sesuatu dengan otoritasnya. Jadi kita nggak bisa bilang begini, oh aku rubah dalam nama Tuhan Yesus. Bukan begitu juga. Tetapi Tuhan sudah tetapkan. Jadi saudara ada esensi daripada pemisahan itu. Esensinya adalah dia pilih orang. Supaya ini loh semua orang, semua mata akan melihat bahwa Allah. Mereka akan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Itu loh. Jadi ketika dengan pilihan kita, rasanya kita sakit, dihindari orang, ditinggalkan orang. Rasanya kita ditertawakan orang. Tenang saja, nggak usah nangis. Nggak usah rasanya gimana. Tinggalkan aja pekerjaan ini. Emang itu perusahaan opungnya, itu perusahaan opung kita. Bapak kita maksudnya. Iya dong. Enak aja, bukan mereka yang kasih kita makan. Sekalipun mereka yang punya perasaan itu. Tapi yang punya perusahaan itu bapak kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut bekerja di perusahaan bapak kita? Haleluya. Dan kalau kita tinggalkan itu, saudara, ya sudahlah berarti itu kan bukan perusahaan bapak kita lagi. Hancur lagi dia bersama dengan dunia ini. Harus punya pemahaman yang seperti itu, saudara. Jadi saudara, dalam perjalanan kita, kemarin saudara lucu ya, saya ketawa sama istri. Saya minta izin nih sama Tuhan, ceritain ya. Ini tujuannya bukan untuk mendiskreditkan ini ya. Jadi kemarin anak-anak itu ya di sini, yang pakai semua bayangkan dari jam 12 lewat sedikit sampai jam 7 malam di sini mereka pakai. Tahu enggak? Karena kemarinnya kami dibilang
Tahu nggak kami mempersiapkan tempat itu bersih-bersih semua, apel, uli, pagi-pagi sudah diangkat dia semua bukan di situ. Gitu. Kan mereka bilang, ya nanti kami kasih persembahan. Dia tanya awalnya, berapa Pak? Pakainya berapa? Oh, supaya bisa kami persiapkan katanya gitu. Saya bilang, biasanya kalian kalau pakai tempat lain, kalian memang gimana? Saya bilang gitu. Oh, biasanya kami sukarela. Oke. Oh, ya sudah, sukarela. Pakai semua selama itu. Baik, memang ya, luar biasa. Lalu dikasih lah, saudara. Atau ngasihnya itu, saudara, itu kan di amplop ya. Lalu saudara, foto lagi, saudara. Foto tembakan. Ini foto gini. Isinya berapa? 100.000. Saudara, dalam hati saya begini, oh Tuhan, segitunya kah? Tapi saudara, seperti yang istri saya tadi bilang, saudara. Saudara, ini kan rumah Tuhan. Jadi kita diuji, dihakimi. Bayangkan saudara kalau persiapannya, aduh, rasanya begitu, lihat gitu ya semua. OHP kita juga dipakai, semua dipakai kan gitu. Rasa-rasanya gitu. Kan mereka juga kan satu perkumpulan yang akan mengadakan Natal gitu ya. Nggak mungkin nggak ada dana ya. Seitukah menilai Tuhan? Istilahnya gini, apakah tak punya hati nurani lagi gitu ya? Tapi tahukah saudara? Ternyata itu juga gambaran kita, jemaat Tuhan. Saudara, ketika saya itu saudara, wah istri saya rasanya gitu. Apa mereka nggak diajarin ya? Mungkin lah. Nggak usah diajarin lah, hati nurani loh yang bilang loh. Hati nurani loh. Mungkinkah? Kalau 1 jam, 2 jam, 7 jam. Tapi saya bilang yang mereka itu bersih-bersih memang. Tapi tahu nggak saudara? Saya ada ini anak-anak ini, tapi begini saudara. Ada satu hal begini di dalam hati kita. Bagaimana kita menghargai Tuhan? Ketika harta kita, bukankah semua milik Tuhan? Apa yang kita punya, apakah dulu kita punya? Dengan gaji kita sekarang, apakah dulu segitu gaji kita? Apa yang kita punya, bukankah itu semuanya milik Tuhan? Saudara, hati saya begini. Saudara, karena rasanya jengkel di sini, itu benar-benar saya diproses. Diproses dalam arti begini. Rasanya kan bergejolak ya di sini. Segitunya Tuhan. Saudara Uli mengeluarkan bunga-bunga, saya perhatikan bunga-bunganya gitu. Oh, keren-keren gitu. Ini bunga mahal nih, tampilin di situ. Semua orang keliling di situ. Semua tempat ini mereka pakai, sampai ke sana mereka pakai gitu. Dan mereka sederhana gitu, pakai apa namanya, makan, ambil bontot mereka makan. Waktu saya mau naik aja gitu, saya mau naikkan barang itu, karena mereka masih di situ. Oh ya sudah, saya ini. Saudara, ingat ya, saya tidak mendiskreditkan. Tuhan hanya begini, saudara. Saya sudah dari situ. Datang pun mereka nanti, rasanya gini. Rasanya saya mau bilang begini. Ya, gak usah lagi kasih gitu. Tapi Tuhan tegur, saudara. Tuhan tegur, enggak. Kamu lihat nanti. Kan bukankah kamu bilang segala sesuatunya aku gitu. Wah, itu benar-benar saudara membuat saya tenang sekali. Bukankah ini rumah Tuhan? Kalau ini milik kita, kita mungkin akan minta royalti, saudara. Ya dong. Kita yang ini, kita yang bangun, kita yang ini. Wah, kita yang bersih-bersih semua, kita wajib dong minta royalti gitu. Royalti yang sesuai dengan ininya gitu. Saya kata-kata royalti kemarin itu benar-benar ditempelak ke kita, ke saya gitu ya. Iya ya Tuhan ya.
Gimana ya? Royalti bunga ya, betul-betul. Tapi saudara, itu satu pelajaran yang indah bagi saya gitu. Seperti istri saya tadi bilang. Pernahkah orang datang ke masjid, permisi, kami mau sholat ya? Enggak kan? Mereka datang. Saudara, saya lihat anak-anak ini, saudara. Saya sudah lama nggak melihat semangat anak-anak seperti itu, saudara. Karena saya, kalau saudara mungkin di sini kemarin saudara lihat itu, wah, saudara akan punya gambar nanti kalau tempat ini dipenuhi dengan orang-orang, anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, yang radikal untuk Tuhan, yang punya firman. Aduh, itu ada pas yang dibawa kemarin itu ada yang satu orang itu lagi nangis-nangis. Saya nggak tahu nangis-nangisnya lagi apa gitu, tapi dikuatkan oleh kakak pembinanya gitu. Saya dalam hati begini, wow, hebat sekali mereka ini Tuhan. Saya dalam hati begini saudara, wow, seperti Tuhan kasih satu gambaran gitu. Bagaimana nanti saudara, anak-anak kita ini saudara, akan melayani teman-teman mereka. Dengan esensinya Tuhan saudara. Dengan hatinya Tuhan. Saudara, akan lahir satu generasi yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang tidak minta upah untuk pelayanan. Tidak minta royalti. Saudara, setiap yang kita dengar, firman yang kita dengar, saudara, kita akan menerima hal yang baru. Kalau yang sekarang kita dengar, kita terima, kita izinkan menghakimi hati kita. Ketika istri saya bilang, apa mereka nggak diajarin ya? Gitu. Saya bilang sama istri saya, enggak loh. Ini kita sedang diajar oleh Tuhan, saya bilang. Nih saya ngomong. Karena memang saudara kalau ingat perjuangan kami untuk membersihkannya gitu ya. Luar biasa memang. Ya. Kemarin saya pulang jam berapa itu? Mulai jam 3 kan kita sudah ini ya. Jam 3 atau jam 4. Yang hari Jumat. Pulang itu langsung kami bersih-bersih gitu. Ingat semua perjuangannya bersih-bersihin, korek-korek gitu ya, supaya ini. Supaya mereka jalan dari situ gitu. Nah, tapi saudara, ketika kita berkata benar bahwa ini rumah Tuhan, rumah Bapa, bayangkan saudara, mereka sedang dibawa ke sini. Ya memang ini rumah Bapak mereka. Dan kita bersuka cita melihat mereka datang ke sini saja. Bersuka cita. Saya percaya saudara. Sesuatu mereka dapatkan dalam hati mereka. Ya kalau mungkin mereka dengar ceritakan, saya sudah bilang tadi kan. Saya harus permisi ngomongin ini saudara. Supaya tak mendiskreditkan saya. Jadi dari cerita ini kan saya nggak mendiskreditkan. Tapi kan saya menceritakan seperti itulah kita terhadap Tuhan kadang-kadang saudara. Kita bilang semua milik Tuhan, tapi pada kenyataannya benarkah demikian? Nah, saudara, perhatikan di sini saudara. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Tahukah saudara? Perjalanan kita ini akan begini saudara. Jangan pernah lagi punya pemikiran bahwa akan terjadi kiamat lalu berganti begitu saja. Bukan. Terjadinya itu begini saudara. Smooth gitu. Jadi kita itu beralih gitu. Jadi umpamanya kita berjalan. Nampaknya kan ini langit lama bumi lama ya. Oke. Jadi pas waktu kita lagi berjalan gini, ketika firman Tuhan hidup dalam kita sedang ada di langit baru, bumi yang baru. Saudara, semua ayat dalam kitab Wahyu itu saudara, itu adalah perjalanan kita.
Jadi kalau kita itu masih tetap di salah satu hal gitu ya, selama kita itu hanya di sekitar penderitaan, berarti kita sedang ada di padang gurun. Tetapi kalau kita sudah sampai langsung di dalam hatinya Allah, saudara, ini nggak perlu kita ingat lagi. Jadi begini, saudara, segala penderitaan apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, apapun itu, saudara, sekarang nggak ada lagi rahasia bagi kita. Sekarang gini, kalau kita nggak makan, oh ya sudah, berarti kan Tuhan nggak makan. Kalau kita lagi nggak punya uang, berarti Tuhan nggak punya uang dong. Bayangkan, saudara, gimana waktu lagi misalnya nih, kita lagi dalam satu rumah lah, lagi nggak ada lagi yang mau dimasak, karena si tuan rumahnya itu nggak punya uang lagi. Tapi ada di situ salah satu, mungkin dia simpan uangnya gitu. Mungkin sudah dipertahankan, dia sudah mau beli apa gitu. Tapi dia tinggal di rumah itu. Gimana kira-kira dia bisa lanjut terus melihat penderitaan di dalam rumah itu? Bagaimana dia bisa menahan-nahan uangnya ini? Bapak kita kaya. Saudara, bagi kita itu, saudara, kekayaan bukan sesuatu yang akan kita capai lagi. Bukan. Kan kita sudah mendapatkan. Dulu kita seperti misalnya sekarang gitu. Rasanya, saudara, saya sudah menikmati pernah punya rumah. Ya pegang sertifikatnya. Apa sih? Biasa saja. Apa sih yang langsung berubah saya gitu? Enggak juga, sama aja. Segala sesuatu yang kita capai dalam hidup kita, saudara, apa sih? Bukankah Tuhan? Kalau Tuhan minta, kita sudah punya pengalaman. Enggak masalah. Enggak terikat dengan itu. Enggak terikat sama sekali dengan itu. Toh bisa menikmati semua kok hidup sekarang. Ketika motornya rusak. Saya berkali-kali saya katakan, waduh, kalau ada berapa kali saya ke bandara itu, saudara, wah, udah nyampe di rumah balik lagi gitu. Kemarin terakhir itu pas hujan lebat itu. Pas hujan lebat itu motornya mogok itu. Aduh. Saya bayangkan, gimana ya kalau ini istri saya. Istri saya ngalami juga kemarin ternyata. Tapi kan saya sudah menang ya. Dituntun lagi, dia dorong. Saya bisa bayangkan. Saudara, bukan masalah motornya mogok itu. Sampai istri saya teriak, Tuhan, mobil baru, motor baru. Kalau nggak mobil baru, motor baru, katanya gitu. Itu Tuhan dengar loh. Iya. Mungkin istri saya dulu pernah tinggalkan motor karena dia jengkel dulu waktu sekolah. Saya selalu teringat istri saya kalau gimana lah dulu ya. Tak tinggal kamu. Si tinggal motornya, saudara. Kemarin sudah mau ditinggal juga motornya di Siai. Bukan masalah Tuhan nggak sanggup beri kita, enggak loh. Emang kalau kita sudah punya motor bagus, emang kenapa? Banyak orang punya mobil terlambat juga kok. Ya kan? Kalau punya motor kita, wah sudah siap-siap kan? Saudara, jadi bukan masalah apa yang kita punya. Segala sesuatu yang kita punya selain Tuhan, kalau itu sudah sampai membuat lebih dari Tuhan, oh akan diambil dari kita. Dan siap-siaplah untuk itu. Tapi ingat, tujuannya tetap karena dia nggak mau melepaskan kita. Itu esensinya. Supaya saudara tangkap itu. Supaya nanti saudara sadar. Jadi sekarang ini, saudara, kematian. Apakah kita masih takut lagi kematian sekarang? Kan tidak kan?
Lah, oh kita sudah dengarkan firman, kalau kita mati, kita hidup bersama dengan dia. Kalau kita hidup, hidup selama-lamanya dengan dia. Enggak ada lagi misteri. Jalani saja. Tetapi kalau Tuhan ingin melepaskan kita dari kematian itu, jangan sok mau mati. Sia-sia nanti, ratap-retak gigi nanti, saudara. Ketika saya bilang, saya siap di penjara. Di penjara, ditunjukkan film yang di penjara itu. Hancur iman saya, saudara. Runtuh. Kamu udah lihat penjara yang di Cina itu, katanya. Waduh. Jadi gimana dong Tuhan? Saya bilang gitu. Gimana dong? Jadi yang mana yang benar? Dia nggak jawab yang mana yang benar itu. Tuhan cuma bilang, ya kamu tidak akan menerima itu, katanya. Wah, baru saya lega, saudara. Dan disitulah saudara saya mulai gini, saudara, mulai melihat gitu. Apa esensi Tuhan yang sesungguhnya? Esensi kasihnya yang sesungguhnya. Jadi ketika dalam satu rumah itu, saudara, itu dipisahkan, saudara. Jadi ada saudara di itu ya, di keluarga jemaat yang di Priayu ya, jadi ketika saya khotbah, itu antara suami istri memang beda pendapat. Jadi satu ini istrinya ini kekeh, nggak mau. Jadi tapi yang satu ini terima karena pekerjaan. Sampai dia bilang, coba lah Pak, udahlah ini. Jadi si istrinya ini kan punya usaha apa namanya online itu ya, yang cukup berhasil sudah, cukup berhasil. Dan karena pandemi kemarin itu kan di hotel itu kan, wah itu gaji mereka kecil sekali. Sampai dibilang gajinya saja untuk minyak mobilnya itu nggak cukup, katanya. Ngapain kamu kerja? Tapi terima juga, ya sudah. Jadi ketika saya bilang, Tuhan datang memisahkan, jangan kau pikir. Itu saya lihat karena itu temannya. Saya lihat mereka pandang-pandangan, tawa gitu. Si istrinya pandang suaminya gitu. Saya lihat. Maksudnya apa, saudara, saya ceritakan. Jadi kan ternyata kan esensinya Allah itu kan kasih. Kalau sampai dengan perbedaan ini, saudara, membuat kita terpisah. Itu kan namanya membuat gini, saudara. Kita jadi nggak punya kasih terhadap orang yang berbeda dengan kita. Itu salah, saudara. Sama seperti ketika pengertian saya tentang agama itu dicerahkan oleh Tuhan. Saudara, ponakan saya itu yang saya mandikan sejak kecil, yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, menikah jadi muslim, pakai jilbab terus. Kalau di media sosial pakai jilbab terus. Saudara, itu sampai benar-benar mengeluarkan ayat-ayat, rasanya di sini saudara teriris rasanya, saudara. Sudah kayak anak saya loh. Karena dari kecil, dari sejak lahir loh. Jadi saya sebelum menikah itu sudah bisa mandikan. Itu saya mandikan sejak kecil. Menikah dengan yang sudah beristri lagi. Aduh, rasanya. Munculin lagi di FB lagi. Aduh, gimana rasanya gitu ya. Tapi pelan-pelan saya belajar juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Hopu gitu ya, dari anaknya gitu. Tapi rasanya kan di sini gimana gitu. Adik, pariban saya gitu. Saudara, memang dia sejauh ini dia tetap ini ya, ke gereja gitu. Tapi kemarin terjadi pertengkaran mereka gitu ya. Karena masalah uang gitu. Cuma sih karena masalah, ya enggak fatal kesalahan suaminya. Sampai dia bilang gini, cerai aja kita, katanya. Saya bilang sama dia, kamu lihat selama ketika kamu lihat nih suamimu, saya bilang, semua saudara kita dimasukkan oleh suamimu. Saudara kita itu semua Kristen kan? Tapi lihat, bagaimana saudara-saudara kita itu memalukan suamimu kan? Tapi lihat suamimu, dia pertahankan enggak? Sudah saya lihat, saudara.
Sekarang kan kita masa karena roh agamawi membuat kita jadi lupa esensi Tuhan itu sebetulnya datang untuk apa? Kan mengubahkan kita kan. Benarkah kira-kira kita saudara kalau kita katakan dengan kalimat syahadat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tapi kita nggak menjalankan seperti itu. Bagaimana dengan orang? Mungkin diakui lah, oh Muhammad sebagai Rasul yang diutus oleh Tuhan. Tapi mereka menunjukkan hidup seperti yang Tuhan maksud. Jadi mana yang penting? Esensi atau aturan? Ada satu hal saudara. Yang kita harus begini saudara. Sekarang saudara Tuhan sedang datang itu tahu nggak saudara? Bukan datang untuk orang Kristen. Karena ceritanya begini. Semua mata akan memandang dia. Tahukah saudara? Di dalam agama mereka. Mereka percaya bahwa Imam Mahdi akan datang. Itu adalah Yesus. Dan tahukah saudara? Mereka sudah bilang dengan diam-diam. Sekarang Imam Mahdi sudah datang. Mana ada orang Kristen yang bilang kayak gitu? Jarang. Iya. Jadi mereka itu benar-benar melihat Allah itu yang dikatakan itu. Itu sedang datang. Dan saya terbuktikan, saya cerita sama saudara. Beberapa kali saya layani. Oke, ikuti doa saya. Panggil ya. Panggil begini. Ya Allah. Saya terus. Ya Allah. Aku percaya engkau mengasihi aku. Ya Allah. Aku minta ampun. Nangis saudara. Dia bilang, Pak, saya merasakan Allah hadir di sini. Kan yang dia bilang itu Allah itu kan pencipta. Oh, tapi tahu nggak saudara pengajaran-pengajaran ahli-ahli Alkitab? Allah itu nama dewa orang Arab. Itu saya paling greget rasanya. Hei, apakah kita menghalangi Tuhan? Apakah agama Kristen ini menghalangi Tuhan mengunjungi umatnya sendiri? Bukankah Tuhan memberkati mereka? Bukankah Tuhan mendengarkan doa Abraham? Kalau kita mungkin itu asal usul mereka. Jangan saudara kita menjadi penghalang Tuhan. Kalau kita menjadi penghalangnya Tuhan, kita akan disingkirkan oleh Tuhan. Saudara, dengan semua perjalanan yang saya lihat gitu ketika melihat semua itu. Ketika saya mengatakan kepada jenderal yang mualaf itu, saudara, saya bisa sampaikan firman Tuhan, entah bagaimanapun. Pasti firman itu akan terngiang-ngiang. Berarti Tuhan masih mengasihi saya, sekalipun saya sudah murtad. Disinilah saudara, kita melihat kedatangan Tuhan itu nyata di antara kita. Dan itu yang sedang terjadi, yang sedang kita lihat. Apapun keadaan kita hari ini, di titik manapun kita berada, kita masih bisa berbalik kepada Tuhan. Iya, esensinya itu Allah itu adalah kasih. Dari sini kita belajar. Sekeras apa, sesulit apapun nantinya, begitu kita mau menundukkan diri kita, disitulah dia melepaskan kita daripada yang jahat. Jadi mari kita lihat hari-hari ini sebagai hari yang menyenangkan. Karena kita sedang memasuki langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Mempelainya sudah disiapkan semua. Perjamuan kawin anak domba sudah terjadi. Wah, kita menghidupinya semua. Baik saudara, mari kita sama-sama berdiri, kita siapkan hati kita untuk berjamuan kudus ya. Haleluya. Yesus, engkau baik. Mari kita berdoa dulu ya, sambil. Ya, saya panggilkan pelayan Tuhan maju di sini untuk melayani perjamuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan.
Kuduskan kami semua. Dan kami sudah dikuduskan oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana. Yesus Allahku, Hosana, Hosana bagi Yesus. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Mari sama-sama kita bangkit berdiri yang sudah menerima perjamuan. Yesus Allahku, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus di tangan kanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, Tuhan mengingatkan bahwa kita ini adalah tubuh yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan. Dan inilah tubuh itu, kata Tuhan. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Mari semua kita memandang kepada Tuhan, saudara. Oh Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu sudah memecah-mecahkan tubuhnya demi saudara dan saya. Supaya setiap kita boleh beroleh hidup yang kembali. Boleh beroleh hidupnya kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah yang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, tadi kita sudah memakan firman-Nya Tuhan. Itu adalah dagingnya. Dan dia hidup di dalam saudara, percaya. Dan saat ini, inilah darahnya yang dicurahkan demi pengampunan dosa. Di dalam darahnya ada hidup, ada keinginan, ada nyawa, ada tujuan kita. Tuhanlah yang menjadi tujuan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari saudara ucapkan terima kasih. Kalau dengan iman kita boleh merasakan di dalam tubuh kita ini mengalir hidupnya Allah. Esensinya Allah, wataknya Allah. Itu tercipta dalam kita ketika kita mengakui firman-Nya.
Ketika kita menghidupi firman-Nya, ketika kita mengalami firman-Nya, hidupnya mengalir, 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 mengalir dalam saudara dan saya. Haleluya. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Bapa surga. Pulanglah dan bawalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang maha dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, semangat. Welcome Pak Yeye. Ternyata Pak Yeye memberikan kejutan. Tidak bilang-bilang kalau mau datang.